Pernyataan dari BNPT ini terus terang ya membuat gaduh, yang membuat resah masyarakat ya. Ada nggak larang di ideologi Islam? Ada nggak larang di negeri ini untuk mengembangkan ideologi Islam? Ada nggak? Setahu saya yang namanya Islam itu bukan ideologi, karena Islam itu kalau ada orang menurut sebagai ideologi. Tetapi negara kita belum melarang ideologi khilafah. Kan MUI kok kok masuk karena politik, bukan MUI yang masuk karena politik. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter, semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya. Transnasional, makanya FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, saya dilarang, BAB dilarang, tetapi mereka masih menyebarkan ideologi transnasional khilafah. Begitu Bu ya? Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahisme ya tidak paham sejarah. Khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Ya, beda seperti halnya ketika beberapa waktu yang lalu Densus 88 menangkap oknum dari MUI, yaitu Ustadz Ahmad Najah. Itu memang tersebut MUI, tapi kan tidak secara kelembagaan, tapi secara oknumnya. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Saya nggak tahu itu pernyataan pribadi atau pernyataannya resmi dari lembaga. Itu ngaco, itu jangan membangun opini sesat. Badan Nasional Penanggulangan atau BNPT mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan. Hal ini disampaikan Kepala BNPT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 25 Januari lalu. Menurut BNPT, 198 pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Namun pihaknya tidak merinci lokasi dan titik pesantren tersebut karena merupakan data intelijen bukan untuk konsumsi publik. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam paparannya menyebut dari 198 pesantren itu, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi Ansarut Khilafah. 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah dan 119 pesantren terafiliasi dengan Ansarut Daulah atau simpatisan ISIS. Selain itu juga kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi, dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan. Kira-kira orang ini seperti apa? Ya, itu orang lemah lembut ya, sopan gitu ya. Dr. Zain itu kan lulusnya summa cum laude loh Pak. Lulusnya doktor itu summa cum laude, jadi bukan orang sembarangan. Saya tanya lagi, dia dari mana pesantren? Dia ternyata pesantren Ruki ya. Kalau yang namanya orang pesantren ya, itu kan patuh sama kiai, belum tentu dia ikut paham kiai ya. Tapi patuh dia sama kiai, oleh itu kalau diajak oleh kiai dia ikut saja gitu. Tapi juga bisa terjadi dia ikut dan memang dia paham dan dia mau mendukung, bisa juga ya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Daging ulama itu memang beracun, tapi ingat, ulama juga yang harus pertanggungjawabkan secara langsung perbuatannya di hadapan Tuhan kelak, karena kalianlah seharusnya panutan umat. Temuan BNPT mendapat kritik dari Majelis Ulama Indonesia. Selain mempertanyakan metode pendataan, MUI menilai pemaparan BNPT dalam RDP dengan Komisi 3 itu berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. MUI meminta BNPT menjelaskan ke publik agar tidak menimbulkan stigma negatif, terutama bagi pondok pesantren. Sementara itu terkait temuan, Komisi 3 DPR RI meminta BNPT fokus dalam pencegahan paham radikal di lingkungan pesantren yang mayoritas diisi oleh anak muda. Pernyataan dari BNPT ini terus terang ya membuat gaduh, yang membuat resah masyarakat ya. Ya, padahal tadi Pak Ahmad Nur Wahid bilang jumlah pesantren yang terindikasi menurut BNPT itu adalah 0,0 sekian persen, jadi kecil sekali ya. Jadi kecil sekali, tetapi dampaknya besar sekali. Ya, jadi pernyataannya kecil tetapi dia seperti bom. Majelis Ulama ini ramenya kan nggak jelas.
itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN, nah itu Indonesia. Tim Densus 88 menggeledah kawasan pondok pesantren Ibnul Qayyim di Dukuh Gandu, Sendang Tirto, Berbah, Sleman pada Jumat malam. Dalam penggeledahan ini, Densus 88 memeriksa hampir seluruh ruangan, baik perkantoran maupun kediaman pribadi pimpinan Ponpes. Dan usai melakukan penggeledahan, tim Densus 88 membawa sejumlah barang bukti dari dalam pondok pesantren. Di antaranya laptop, anak panah, beserta busurnya, serta benda-benda lain. Menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan menjadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena korban. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Rekayasa apalagi yang mereka lakukan untuk memuluskan niat-niat dan agenda, the hidden agenda untuk mereka. Seakan-akan tidak ada. Kalau bisa menurut saya ya kita secara rasional dan ilmiah menangannya. Tadi ada kesan terdengar oleh saya ya Pak Ahmad Nur Wahid ya bilang gini, bahwa tidak semua orang yang ada di pesantren itu yang terpapar tapi adalah hanya satu dua orang. Oknum. Pertanyaan saya, kalau oknum kok yang dikenakan institusi gitu. Semestinya ya yang diinventarisir, yang diumumkan oleh BNPT itu bukan pesantren, nama-nama orang. Tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa kriteria untuk menyebutkan bahwa lembaga ataupun yang menamakan diri pondok pesantren tersebut terafiliasi dengan jaringan. Menurut Gusmus, karena mencatut label ulama, MUI bisa membuat seseorang yang bahkan nggak punya kemampuan agama sama sekali mendadak jadi ulama hanya karena berada di majelis ulama. Saya tidak begitu mengurus negara. Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog. Oleh karena itu bagi saya ya ini yang tidak tampak oleh saya ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama oleh para penegak hukum, oleh para pihak polisi dan Densus. Aziz Ulama ini orang yang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya oleh Pak Harto. Yang pertama, ya mereka terafiliasi secara ideologis, di mana kegiatan baik itu kegiatan politik ataupun sosial keagamaannya terkoneksi ataupun terafiliasi dengan jaringan tersebut. Yang kedua, terafiliasi secara donasi atau pendanaan atau support logistik atau pendanaan teror ya dari pondok pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga, memang mereka terkoneksi atau terafiliasi dengan jaringan itu yang melibatkan para pengurus ya, para pengurus ataupun oknum santri. Jadi oknum pengurus ini memang sangat menentukan untuk kegiatan lembaga tersebut. Bahwa yang ada di pesantren itu adalah oknum. Kalau oknum itu kesan saya 1, 2, 3 orang ya. Ya kalau ada 1, 2, 3 orang di sebuah institusi, jangan nama institusi yang disebut, apalagi nama pesantren. Pesantren itu jumlahnya ribuan, NU punya puluhan ribu pesantren, kena semua itu. Oleh karena itu menurut saya yang arif itu adalah ya sebut nama oknumnya saja gitu. Sehingga nanti kita panggil ya. Negara kita belum ada regulasi yang melarang ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, melainkan ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme, yaitu larangannya di TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Tetapi negara kita belum melarang ideologi khilafah transnasional. Makanya FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, HTI dilarang, BAB dilarang, tetapi mereka masih menyebarkan ideologi transnasional khilafah. Begitu Bu ya. Nah, tapi ini kriteria. Nah, di antara 198 tadi memang kriteria atau indikasinya lebih kepada yang pertama, memang mereka terindikasi atau terafiliasi secara ideologis. Yang kedua, terafiliasi secara ideologis dan organisatoris. Atas dasar apa
mereka ingin membubarkan MUI. Tolong Pak Rahmat jawab, kira-kira apa? Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI yang terindikasi atau yang diduga bagian daripada jaringan